Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini dan kita akan mencoba untuk apa membahas topik yang masih hangat ya, yaitu berkaitan presidensial threshold 0%. Nah, teman-teman, eh, perhatian publik terhadap berita ya yang berkenaan dengan penghapusan presidensial threshold atau ambang batas capres ini dari semula 20% menjadi 10% itu masih menjadikan apa berita yang terkategori sebagai terpopuler. Kita ambil eh, informasi dari detik.com ya. Jadi masih merupakan berita yang terpopuler yang masih menjadi pencermatan banyak banyak orang ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita mencoba untuk eh, melihat dari perspektif yang lain, yaitu apa pentingnya terkait urusan politik ya, Presiden threshold 0% ini dengan kehidupan ekonomi eh, bangsa dan negara ya. Baik, sebelumnya saya ulangi terlebih dahulu eh, informasi yang berkenaan dengan keputusan MK ya. Jadi ada 5 poin pedoman dari MK, Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan presiden setelah MK menghapus batas ambang dari capres. Yang pertama itu semua partai politik peserta pemilu berhak untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ya. Kemudian pengusulan pasangan capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. Dalam mengusulkan pasangan capres-cawapres, parpol peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan parpol tersebut tidak menyebabkan dominasi, sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon serta terbatasnya pilihan pemilih. Ya, kemudian parpol peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan capres-cawapres dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang terakhir, kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan undang-undang pemilu melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk parpol yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna. Nah, saya sekali lagi saya katakan eh, fokus perhatian saya adalah pada aspek ekonomi. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tadi tentang apa keunggulan dari eh, apa penghapusan presidensial threshold atau eh, presiden threshold presidensial threshold 0% dibandingkan ketika ada ambang batas ya. Nah, sebelum ke situ kita lihat dulu politik itu adalah sesuatu yang niscaya dan sangat penting dalam kehidupan kehidupan kita. Tidak terkecuali dalam kehidupan ekonomi ya. Faktor politik itu sangat penting ya. Nah, kita bisa membaca misalnya dari salah satu artikel yang tertulis ya di Review of Economic and Finance dengan judul The Influence of Political Aspect on Economic Development, an Analysis of the Interaction of Management Spheres in the Modern World. Ya, beberapa hal penting yang
disebutkan oleh para pengkaji ini, ya, bahwa faktor politik itu menentukan kemajuan ekonomi suatu negara. Ya, mengapa? Yang pertama, dia bisa membina lingkungan untuk mendukung investasi, mendorong masuknya modal asing dan pertumbuhan perusahaan lokal. Ya, saya akan ambil ilustrasi begini ya. Bagaimana kaitannya dengan pemilihan presiden. Kita tahu pemilihan presiden, ketika terpilih seorang presiden, itu akan punya punya dampak besar terhadap perubahan konstelasi, bahkan konstelasi ekonomi suatu negara. Ambil contoh, saya akan ambil contoh Presiden Amerika Serikat, ya. Donald Trump sekarang terpilih kedua. Ketika beliau terpilih untuk pertama kali, terjadi perubahan perubahan apa orientasi kebijakan ekonomi Amerika yang sebelumnya outward looking menjadi inward looking, yang sebelumnya sangat welcome dengan eh, perdagangan internasional, dengan eh, pasar yang bebas. Kemudian setelah Donald Trump menjadi presiden, berubah, dia menjadi inward looking. Dia tidak menyukai eh, perdagangan internasional yang bebas. Oleh karena itu, beliau kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan ban, melakukan hambatan terhadap negara-negara tertentu yang disinyalir oleh Amerika Serikat lebih diuntungkan dalam interaksi perdagangan dengan Amerika Serikat, contohnya Cina, ya. Jadi eh, apa Trump mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan impor masuk ke negaranya. Nah, itu contoh bagaimana eh, presiden itu bisa merubah lingkungan. Apakah lingkungan itu kemudian mendukung investasi atau mendorongnya masuk modal asing atau tidak, ya. Jadi sangat 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 bermakna keberadaan dari proses pemilihan presiden itu. Oleh karena itu, proses pemilihan presiden itu akan menentukan nanti bentuk apa eh, kebijakan presidennya seperti apa, ya. Nah, yang kedua dikatakan faktor politik itu sangat penting dalam kemajuan ekonomi karena dia bisa memastikan stabilitas makroekonomi dan merupakan dasar pertumbuhan ekonomi. Ya, sama ilustrasi yang mirip tadi dengan apa yang saya sampaikan dalam case eh, terpilihnya Presiden Amerika Serikat. Ya. Begitu juga investasi dalam modal manusia meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur, ya, juga akan dipengaruhi dengan eh, oleh aspek apa politik, ya. Nah, ilustrasi yang lain yang ingin saya tunjukkan bagaimana perubahan seorang pimpinan tertinggi negara itu bisa merubah merubah apa kinerja ekonomi negara. Ketika apa Deng Xiaoping menggantikan eh, Mao Zedong, ya, sekitar tahun 78 70, ya, kalau saya tidak salah sekitar tahun 78, ya, ya. Nah, beliau kemudian untuk pertama kalinya menginisiasi dua hal untuk meningkatkan apa produksi pertanian Cina. Yang pertama, dia meningkatkan harga apa beli dari produk-produk pertanian Cina mendekati 25%, ya. Yang kedua, kemudian dia memperbolehkan apa eh, kinerja perorangan di dalam, pada waktu itu kan aktivitas pertanian di Cina itu
dilakukan oleh secara kolektif, ya, secara kolektif. Ada perkumpulan petani yang secara kolektif melakukannya. Nah, oleh apa Deng Xiaoping diperkenankan perubahan bahwa kontribusi apa yang mendapatkan semacam reward, ya, semacam pemberian atau hasil yang tertinggi adalah kepada petani-petani yang kinerjanya lebih baik. Jadi yang dinilai sekarang tidak lagi kinerja sebagai perkumpulan kolektif, tapi eh, petani personal yang bisa menunjukkan hasil yang lebih baik, dia akan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Dua hal ini yang belum pernah dilakukan oleh pendahulunya, ya. Inilah yang kemudian apa yang dikatakan oleh para pengamat salah satu implementasi dari dia mengadopsi eh, prinsip pasar di dalam sistem yang sebelumnya sistem sosialis komunis Cina yang sangat sangat anti terhadap pasar. Deng Xiaoping merubah itu dan hasilnya ternyata luar biasa, ya. Terjadi kenaikan eh, produksi pertanian yang signifikan. Nah, itu contoh bahwa eh, presiden, pimpinan tertinggi negara itu punya punya kontribusi yang sangat penting, punya apa? Punya peran yang sangat penting di dalam menghasilkan kinerja ekonomi negara. Nah, oleh karena itu teman-teman, mengapa kalau kita berbicara tadi presiden threshold 0% itu menjadi penting, ya? Karena pengalaman kita selama ini dengan menerapkan apa ambang batas yang tinggi, cukup tinggi, sekitar 20% gitu, ya. Itu kan harapannya itu akan meningkatkan dukungan dukungan DPR kepada presiden, dukungan partai politik kepada presiden terpilih. Kemudian bisa secara bertahap merasionalisasi jumlah jumlah parpol yang ada, ya. Ini kalau kita lihat kajian dari eh, Sukmawan dan kawan-kawan, ya. Nah, tetapi kemudian realitasnya tidak seperti itu, ya. Apa ambang batas yang tinggi itu kemudian punya kontribusi memunculkan oligarki politik. Pada pada video sebelumnya saya telah menyampaikan bagaimana monopoli monopoli dalam politik, ya, yang kalau bahasa di ekonominya monopoli, tapi kalau di bahasa politiknya adalah oligarki. Itu bisa berbahaya terhadap perekonomian, ya, terhadap perekonomian karena dia memunculkan oligarki politik itu juga bisa memunculkan yang namanya monopoli di perekonomian. Nah, monopoli di perekonomian itu selalu berimplikasi negatif terhadap terhadap perekonomian, ya. Dia hanya menguntungkan si pelakunya, tapi dia akan merugikan banyak banyak pihak, ya. Nah, dan yang kedua dalam praktiknya juga ternyata tidak mengurangi jumlah partai politik kita, walaupun telah ditetapkan ambang batas yang cukup tinggi. Ternyata jumlah partai politik tidak menjadi lebih rasional, tidak berkurang. Tetap jumlah partai politiknya eh, ya tidak tidak berkurang, ya. Nah, oleh karena itu memang tidak tidak relevan kita menerapkan ambang batas yang tinggi untuk eh, apa capres dan cawapres itu berkontestasi, ya. Nah, kemudian presiden threshold itu asumsi awalnya kita menetapkan ada angka batas persentase tertentu, kan, 20%, ya, partai politik atau gabungan partai politik yang punya kursi atau suara sah di pemilu. Itu kan asumsinya bahwa melalui
partai-partai tersebut aspirasi rakyat bisa mereka serap, kemudian mereka salurkan dengan sempurna, ya. Tapi kan kemudian pada kenyataannya adalah tidak, ya. Aspirasi partai dalam menyalonkan figur sebagai capres dan cawapres itu ternyata bisa berbeda dengan aspirasi aspirasi eh, rakyat, ya. Nah, oleh karena itu, ya, agar hal yang seperti ini tidak berulang ke depan, memang eh, adanya presiden threshold yang dihapuskan itu menjadi sesuatu yang apa, mempunyai eh, memberikan harapan baru untuk agar kita mendapatkan calon presiden yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, ya. Nah, kemudian penerapan presiden threshold, ya, dengan angka yang apalagi dengan angka yang cukup tinggi, ya, 20% misalnya, itu akan melemahkan prinsip-prinsip demokrasi, ya, yang berdampak pada pelestarian dan penguatan kekuatan-kekuatan partai politik dengan mengorbankan suara-suara baru atau yang sedang berkembang. Jadi yang akan tampil ya lu lagi begitu, ya. Sehingga ada apa? Kekuatan-kekuatan baru yang bisa apa memberikan harapan baru, yang bisa memberikan alternatif baru menjadi eh, tidak bisa tampil dalam kontestasi di di apa pemilihan pilpres, pemilihan presiden dan wapres. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mengapa eh, kita mendukung penghapusan presidensial threshold menjadi 0%, ya. Jadi hasil kajian yang lain bahwa partai politik itu tidak boleh diberi kekuasaan monopoli untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Ini eh, sebagaimana yang disampaikan oleh eh, Kurnia, ya. Karena apa? Sistem tersebut, ya, harus mengakomodasi kemungkinan, bahkan dikatakan oleh beliau ini, calon presiden dan wakil presiden itu bukan hanya jalur parpol, tapi juga bisa dimungkinkan jalur independen, ya. Nah, ini adalah pandangan pandangan baru, dan tentu eh, bagi kita, ya, eh, penghapusan presiden threshold ini bisa bermakna apa positif dan bisa juga bermakna negatif. Tapi yang jelas kejadian sebelumnya dengan adanya angka ambang batas presiden threshold yang tinggi, ya, 20% misalnya, itu telah memberikan implikasi-implikasi yang tidak sehat bagi kehidupan ekonomi kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena kemudian munculnya, ya, yang dikenal dengan istilah yang telah marak disebut oleh masyarakat, oleh pengamat, ya, oleh peneliti, fenomena oligarki politik, ya. Yang kemudian oligarki ini eh, apa menghambat, ya, menghambat proses pembangunan yang berorientasi kepada kepentingan publik, ya. Nah, jadi kawan-kawan, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi, apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, ada nilai baik dan bermanfaat, saya mohon kiranya Anda berkenan untuk eh, mensubscribe, ya, kemudian memberikan komen, like and share, ya, agar tayangan
dan video-video ini bisa menyebar, meluas di masyarakat sebagai bentuk edukasi kepada publik. Dan adapun jika Anda ingin menonton eh, video-video lainnya, silakan Anda klik lonceng ya yang ada di channel terkait video yang saya tayangkan ini. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.